Oke, halo YouTube. Gila, guys. Oke, halo kembali lagi di Alpha ya, saya KR. Oke, akhir-akhir ini kita sering bahas masalah investasi. Terakhir kita bahas Sentara sampai 2 part ya guys. Habis itu kita bahas emas dan pegadaian digital. Sekarang kita akan bahas masalah Investri vs Asetku. Persamaannya adalah mereka sama-sama P2P, peer-to-peer lending, atau Indonesianya adalah pinjam meminjam. Nah, perbedaannya apa? Ada beberapa sih, kalau misalnya berapa ya hal yang kita akan bahas di dua aplikasi ini. Kita langsung aja ke aplikasinya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Kita masuk ke Asetku dulu guys. Perbedaan pertama udah ada langsung di mukanya ini, di bagian subbabnya langsung masuk. Dan adalah kita bisa menjadi peminjam, bisa juga menjadi pendana. Nah, karena saya belum pernah menjadi peminjam, jadi saya nggak akan masuk peminjam, langsung masuk ke pendana saja. Tampilan awalnya seperti ini. Ya, sudah. Sini udah ada tampilan awal seperti ini. Nah, ini dari 11% sampai 21,4% keuntungan atau bunganya yang diberikan kepada kita sebagai pemodal dalam satu tahun. Jadi bunga itu per tahun ya. Nah, perbedaan keduanya, setelah satu pertama kita ada pemodal dan meminjam, keduanya ada di sini. Nah, peminjaman di sini kita peminjam sebagai masyarakat biasa ke masyarakat biasa juga. Oke, contohnya di sini 11%. Kita masuk ya. Nah, di sini uang kita akan dipinjamkan ke banyak orang. Jadi ada 15 bulan dan sebagainya. Nah, orang-orang yang tadi misalnya kita masuk jadi peminjam, mereka ada platform ini yang boleh diajukan ke Asetku. Tapi karena kita pemodal jadi kita dapatnya yang beda. Nah, simpelnya begini pemakaian logika yang kita ya. Kita sebagai pemodal diberikan keuntungan 11% per tahunnya. Sebagai peminjam kita pasti dikenakan bunga lebih dari 11%. Masuk ya situ ya. Nah, tetap ada capital gain-nya di situ untuk si Asetku sendiri. Oke. Saya ngomong langsung ke perbedaan keduanya adalah di TKB 90 ini. Apa itu TKB 90? Itu sebenarnya adalah sebuah penghargaan untuk peer-to-peer lending atau lembaga peer-to-peer lending dalam hal mengembalikan modal customer atau pemodal seperti kita investornya gitu. Jadi keberhasilannya tuh berapa persen. Kalau di Asetku 100%. Bagus ya berarti ya, bagus banget ya. Jadi uangnya tuh balik semua, modalnya termasuk uang saya itu udah balik semua. Tapi jangan senang dulu, kita masuk ke tadi dan kita cek di setting ketentuan peminjam. Oh no, asuransi kredit gagal bayar ini loh. Oke, masuk ke sini. Nah, gini, kenapa masih 100%? Dengerin baik-baik teman-teman ya. Kita lihat, kita sebagai pendana, uang kita diberikan kepada Asetku uangnya masuk ke PT Asuransi Stako Mandiri atau asuransi yang membawai dan melindungi uang pemodal. Habis itu uang dari kita masuk lagi ke peminjam langsung. Nah, jika ada beberapa peminjam yang tidak bisa mengembalikan dananya ke kita, uang kita diganti oleh PT Asuransi Stako Mandiri ini. Nah, enak kan, aman kan gitu. Tapi apakah akan selamanya begitu? Tentu tidak. Kalau begitu terus lama-lama rugi dong si Asetku ini dan PT Asuransi Stako Mandiri. Kasarannya dia masih buang-buang uang dulu, buang-buang uang kayak OVO sama Dana sama GoPay. Jadi ada promo-promo dan sebagainya, itu namanya buang-buang uang dulu di investasi besar-besaran dulu. Nah, untuk mendongkrak lah gitu. Nah, itu udah dua hal berbeda. Nah, di sini kita bisa meminjam banyak. Kalau pengalaman saya di Asetku ini, saya langsung masuk riwayat. Nah, ini pengalaman saya untuk memodali Asetku, kita paling bawah ya.
Nah, di asetku ini saya pertama kali memberikan dana 2 juta rupiah, dan dalam waktu 3 hari saya tambah lagi jadi 2 juta, 4 juta ya berarti ya, tambah lagi jadi 1 juta, 5 juta, terus habis itu saya tambah lagi 10 juta ya, 5 juta. Nah, ada tambahan 500.000 nih, ini cuman buat kupon aja sih, memperbesar keuntungan aja sebenarnya. Itu adalah 10.500.000. Total dalam satu bulan itu saya dapatkan 144.000. Coba kita hitung ya guys. Terus 44.000 dari 10.500.000, 1,3% per bulan. Kalau dikalikan 12, 16,4% per tahun. Lumayan banget untuk sebuah hal yang kita nggak ngapa-ngapain dapat uang gitu guys. Enak, mantap jiwa. Oke, tapi kenapa kok uang saya di sini udah nol dan sudah saya ambil semuanya uang saya di sini? Karena pertama guys, di sini mainnya menurut saya ya cukup high risk. Kenapa? Peminjamannya adalah barang konsumtif atau peminjamnya adalah orang-orang konsumtif. Kenapa saya bisa bilang begitu? Teman-teman tahu Akulaku ya, itu salah satu platform yang diberikan asetku untuk dipinjami dananya, dan dananya di Akulaku akan dipinjamkan ke siapa? Orang yang mau kredit. Nah, salah satunya ke situ. Nah, aku lakukan kebanyakan barang-barang yang konsumtif atau barang-barang lapar mata kalau saya pernah bilang. Saya bisa bilang ding. Nah, lapar mata terus yang wah saya pengen ini, padahal ternyata kita nggak butuh. Semuanya kayak gitu ya. Nah, ini kenapa saya bisa bilang high risk. Biasanya orang-orang yang lapar mata atau barang-barang konsumtif yang dibeli itu nggak bertahan lama dalam hal apa ya namanya, mendapatkan keuntungan gitu loh, nggak bertahan lama juga dalam keadaan pikiran itu tidak main gitu. Jadi cenderung tidak menghasilkan uang lagi, cenderung tidak menghasilkan keuntungan lagi, hanya dalam lingkupan gengsi dan sebagainya. Nah, itu akan membuat mindset kita untuk susah mengembalikan dana, atau berpikiran wah dana barang aja barangnya nggak saya butuhkan dan saya tidak akan membayar uang itu ya kan. Kalau kita mungkin sebagai peminjam bakal seperti itu ya. Jika barang konsumtif jangan sekali-kali kita utang, nabung aja, kecuali kita beli aset atau kita beli hal yang lebih menguntungkan dan untuk mencari keuntungan lebih banyak, itu beda lagi ya. Nah, itu 3 hal yang kita bisa petik dari asetku, dan keseluruhan dari atau gambarannya dari asetku bisa kita pantau dari 3 kondisi tadi. Yang pertama ada minjam dan pemodal, ada TKP 90-nya masih 100%, dan juga ada juga sini nomor 3 ini adalah asuransi gagal bayarnya itu gitu. Dan ada 4 berarti ya guys ya, peminjam dan pemodal, TKP 90 dengan 100% dengan asuransi gagal bayar. Yang ketiga dia peminjam adalah pihak konsumtif. Itu sangat penting dan sangat harus dipegang. Oke, kita langsung pindah saja langsung ke Investri. Nanti kalau kita mau detail kita akan dengarkan lagi. Investri ini logo depannya, bagian depannya ya masih kosong, saya nggak masukin uang ke sini, belum. Oke. Di sini kita ada 3 platform yang diberikan pada Investri ke kita. Daftar sama peer to peer-nya, SBN, kalau surat berharga negara, obligasi ya, dan reksadana. Karena kita fokus di peer to peer-nya, kita masuk ke data pinjaman. Nah, di sini sudah kelihatan bedanya yang pertama tadi, peminjam dan pemodal. Kalau di sini kita hanya sebagai pemodal. Siapa yang pinjam? Perusahaan ataupun dari negara kita sendiri. Nah, coba ya kita buka di si Investri ini. Jadi dari bunga 16%, 20% dan sebagainya. Kita coba buka nih ya, yang low risk nih, low risk ya, ada medium, low sama high. Kita buka. Nah, yang pinjam adalah PT IDSS dengan risiko rendah dan tingkat bunga 16% dalam waktu 132 hari. Pengamanan pembayarannya ada BG, joint account, dan giro mundur, jadi aman. Dan ini adalah deskripsi borrowernya atau peminjamnya si PT IDSS ini. Kita buka dikit aja.
tapi nanti detailnya teman-teman baca sendiri aja. Di sini teman-teman bisa baca siapa yang meminjam dan dia butuh buat apa, dan siapa payernya nanti atau yang menjamin. Nah, kita bisa langsung lihat di bawah ini. Dia sudah pernah meminjam 49 kali dan tingkat keberhasilan pembayarannya dia adalah 100%. 100% di sini itu dihitung dari tadi kalau kita bahas TKB 90. Tingkat keberhasilannya ya kan 90. Itu berarti angka 90 itu mewakili waktu 90 hari dari waktu tenggat waktunya. Jadi misalkan selesainya harusnya hari ini tanggal 1 Juli. Nah, 90 hari ke depan adalah waktu di mana dia harus benar-benar melunasi utangnya. Kalau lewat daripada itu, berarti dianggap gagal bayar. Bukan gagal bayar, telat bayar lagi. Nah, gitu. Ini dihitungnya lebih rendah. Oke, kita cek ya TKB 90-nya berapa. 99,39%, sangat-sangat bagus. Kenapa tadi saya bilang asetku bagus, tapi kalau yang ini sangat-sangat bagus karena dia penjaminnya bukan asuransi. Bukan asuransi dalam artian penjaminnya tuh legal. Ya, asuransi juga legal sih. Dalam artian apa ya? Pengembalian modal itu benar-benar main gitu loh, murni dari peminjam sendiri baliknya modal uangnya itu. Tapi kalau di asetku bisa jadi banyak sekali yang gagal bayar tapi si asuransinya yang bayar. Gitu kalau di asetku. Kemungkinan seperti itu ya. Kalau di Investri banyakkan perusahaan, jadi dia ada pengembalian yang sangat bagus. Karena apa? Mempertaruhkan kredibilitas sebuah perusahaan itu. Oke, kita langsung ke perbedaan ketiga. Kalau tadi di asetku tuh peminjamnya konsumtif, kalau di sini adalah perusahaan bagus ya, bagus, dan dia cenderung gagal bayarnya sangat-sangat rendah. Jadi itu mengapa di Investri sangat-sangat aman untuk berinvestasi. Jadi pertama, kita hanya sebagai pemodal saja. Kedua, yang peminjamnya adalah perusahaan. Dan ketiga, dia meminjam uang pasti untuk memperbesar perusahaan tersebut, mengembangkan perusahaan tersebut, atau meminjam modal untuk membeli barang dulu karena akan ada yang proyek baru dan sebagainya, dan kita membutuhkan uang. Nah, di sini bukan barang konsumtif kan, berarti barang-barang akan jadi uang kembali. Jadi begitu, melipat gandakan uang. Jadi gitu. Itu kenapa mereka akan lebih gede ya, presentasinya untuk mengembalikan dana kita. Jadi kalau saya rangkum dari 3 perbedaan ini adalah Investri lebih aman, dan dalam jangka waktu mulainya atau pembuatan aplikasi ini sih, kalau teman-teman bisa lihat tuh Investri lebih lama, lebih 5 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu loh, dan lebih lama daripada asetku. Itu juga membuat sedikit secara yang lebih baik sih, jadi lebih aman gitu. Dalam waktu 4 tahun lebih, TKB-nya masih 99%, lumayan bagus banget. Salah satu aplikasi yang dipakai oleh banyak orang yang tahu bagaimana investasi. Tapi asetku juga bagus sih, untuk teman-teman yang baru tahu. Dua aplikasi ini bagus. Saya nggak ngomong jelek ya, tapi saya ngomong perbedaan yang signifikan dan kita harus benar-benar tahu. Oke, detailnya nanti aja kapan-kapan kalau misalnya teman kita mau tahu detailnya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih buat waktunya, dan kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Dadah.